Saat itu senapan Yohan siap menembaknya tapi ternyata Taejong berhasil lolos dari tempat tersebut. Dalam pelariannya dia pun berusaha untuk bersembunyi dengan menyelinap dan mencuri sebuah pakaian. Setelah berhasil, Taejong segera pergi jauh dari tempat itu. Di tengah hujan deras, Taejong berjalan menuju satu tempat yang sudah dia pikirkan, di mana dia memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Noh. Melihat Taejong, tentu Pak Noh sangat terkejut dan tiba-tiba saja tubuh Taejong tumbang. Pak Noh pun lalu membopongnya masuk dan mengobati luka-luka Taejong. Sementara Taejong saat ini sudah tak sadarkan diri. Sementara Yohan sudah tahu kalau Taejong ternyata selamat dalam pelariannya. Saat itu kepala penjara juga sedang menemuinya. Kepala penjara bingung harus berbuat apa setelah tahu para napi itu tewas dan Taejong kabur dari tempat itu. Dia pun memberitahu Yohan kalau para petinggi terus menagih laporan proposal yang dia ajukan. Namun dengan santai Yohan memberitahu kepala penjara untuk melaporkan kalau para napi itu tewas karena terjadi kebocoran gas saat mereka bekerja sukarela. Tapi yang menjadi masalah adalah Taejong yang berhasil melarikan diri. Yohan meminta kepala penjara untuk tak gelisah karena dialah yang akan mengurus Park Taejong. Di hari berikutnya, Taejong pun sudah siuman dan Pak Noh pun datang dengan membawakan sarapan untuk Taejong. Taejong pun meminta maaf karena datang secara tiba-tiba. Pak Noh memberitahu jika beberapa kali dia datang mengunjungi Taejong ke lapas, tapi petugas selalu menolak kunjungannya tanpa alasan. Taejong juga mengatakan kalau dia akan sembunyi di sana untuk sementara waktu saja, karena tak mau Pak Noh terlibat dan celaka. Tapi Pak Noh tak merasa takut dan meminta Taejong untuk tetap di sana. Dan Pak Noh lalu memberikan sebuah HP untuk Taejong. Setelah itu Taejong pun pergi ke makam ibunya dan Taejin, di mana saat itu dia akan mulai membalaskan dendamnya dan mencari tahu tentang Kim Sang-rak, si pengacara umum yang akan menerima pembalasan pertama dari Park Taejong. Setelah mengetahui alamatnya, Taejong pun ke sana dan melihat Kim yang baru saja tiba. Dalam gelap, diam-diam Taejong mengikutinya. Namun Kim menyadari kehadiran Taejong. Dengan langkah cepat, Kim terus berjalan dan berusaha menghubungi seseorang untuk segera datang menolongnya. Rasa takutnya pun semakin menjadi-jadi dan dia pun berlari. Tapi sayang tiba-tiba saja Taejong muncul. Kim yang melihatnya pun segera membuka pintu untuk mengamankan diri, tapi dengan segera Taejong datang menghajarnya hingga babak belur. Setelah tubuhnya terikat, Kim pun memohon agar Taejong tak menghabisinya. Dia menjelaskan kalau dirinya hanya menerima perintah dari atas. Tapi Kim tak bisa memberitahu siapa atasannya karena jika dia memberitahu maka dia akan mati. Taejong pun kemudian mencari data-data yang bisa membantunya. Dia membongkar tas Kim dan melihat foto seorang wanita bernama So Hyun Jung yang akan menjadi target korban jebakan selanjutnya. Setelah berkali-kali menerima tusukan di kakinya, barulah Kim memberitahu kalau seorang di atas akan segera memahat, di mana itu adalah sebuah istilah untuk menyembunyikan barang bukti dari sebuah kasus dan menciptakan bukti buatan, di mana Park Taejong adalah salah satu korban dari mereka. Kim juga menjelaskan kalau mereka akan mengikuti targetnya sepanjang hari dan mengumpulkan sampah rumahan yang dibuang targetnya. Dari sanalah mereka mencari barang yang bisa dijadikan bukti dan menggantikan pelaku sesungguhnya. Semakin banyak barang yang bisa dijadikan bukti, maka semakin bagus karena buktinya tak bercela, sehingga akan semakin sedikit kesempatan target untuk lolos dari hukum. Tak lama tiba-tiba si eksekutor yang ternyata bernama Woo Binam datang. Dia mulai menyerang Taejong dan perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Sementara Kim yang saat ini sudah merasa lolos pun mengumpat Taejong berkali-kali seolah dia dan komplotannya tak akan terkalahkan. Saat melihat wajah Binam, Taejong pun sadar kalau dia adalah dokter yang menyuntikkan vaksin padanya. Dan pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut sampai tak lama si Kim berhasil membuka ikatannya dan ikut melawan Park Taejong. Tapi tak semudah itu untuk melawan Taejong karena Binam sudah melemah dan sekarang dia pun berhasil memberi pelajaran pada si Kim yang akan mengambil tongkat golf. Di saat itulah Taejong lalu mengungkit kematian adiknya dan Kim memberitahu kalau Woo Binam lah yang menghabisi adik Taejong malam itu. Pukulan untuk Kim pun terhenti, kini Taejong berbalik dan bersiap menghajar Binam. Tapi belum saja dapat, Binam sudah melempar sebuah bom rakitan dan menutup ruangan itu. Tak mau mati sia-sia, Taejong pun bersiap menyelamatkan diri dan tak lupa mengambil buku merah tersebut.
Dan tak lama, ledakan pun terjadi dan Taejong berhasil melompat keluar jendela, sementara Kim harus tewas dalam ledakan tersebut. Taejong dan Binam pun berhasil kabur dari sana dan Taejong pun berusaha menghindari kerumunan. Di markasnya, Yohan kini terlihat sedang berlatih pedang. Karena sifatnya yang kejam, dia tak segan menggores pedangnya pada si anak buah yang berusaha mundur untuk menghindarinya. Tak lama dia mendapat panggilan dari Wu Binam yang memberitahu kalau Taejong berhasil lolos. Ternyata Yohan menemui sendiri si eksekutor dan Binam sudah tahu bagaimana kelanjutan nasibnya. Akhirnya dia berusaha untuk melawan Yohan. Tapi sayang tubuhnya harus menerima banyak sayatan dari Yohan. Karena sudah tak berguna lagi, Yohan pun memberikan uang pesangon dan dengan keji menghabisi si eksekutor. Dia pun menghubungi seseorang untuk membereskan Binam dan mengatakan kalau dirinya akan mencari yang baru. Keesokan harinya terlihat seorang detektif yang berkasus bernama Huang dibebaskan dari pendisiplinan atas suap. Huang pun bertanya-tanya mengapa tiba-tiba mereka membatalkan hukumannya. Setelah tanda tangan, dia pun diberikan secari kertas yang berisikan nomor plat mobil. Saat keluar, dia pun melihat sebuah mobil mewah dengan plat yang sama dan menghampirinya. Di sana ternyata ada Yohan, yang dimana orang baru yang dimaksud Yohan adalah si detektif Huang. Yohan pun meminta tolong pada Huang untuk mengerjakan sesuatu. Dia pun akan menghapus semua penyidikannya dan akan memberikan Huang sebuah jabatan. Huang pun lalu menerimanya dan menyimpan ponsel rahasia mereka. Yohan pun lalu meminta Huang untuk segera menangkap Park Tae-jung. Sementara Taejong saat ini tengah memeriksa So Hyun-jung yang akan menjadi target. Pak Noh juga baru tahu kalau Taejong adalah korban jebakan dan merasa kasihan padanya karena menanggung kejahatan orang lain. Sekarang Taejong pun berniat untuk melindungi Hyun-jung dan menggagalkan rencana si pelaku. Dan saat ini Pak Noh pun membantunya menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Taejong. Di hari berikutnya, Huang terlihat sudah sampai di lapas dan bertemu dengan si Piryang, di mana kepala penjara memberitahu kalau detektif Huang akan menangani dan mencari Park Tae-jung. Si Piryang diminta untuk ikut dan membantu Huang untuk mencari keberadaan Tae-jung yang saat ini kabur. Si Piryang lalu menyarankan untuk menyelidiki tempat para napi tewas terlebih dahulu. Tapi kepala penjara menolak dan akan mencari Park Tae-jung secara diam-diam agar kasus ini tak tersebar. Sikap Huang yang kasar dan tak tahu etika pun nyerocos meminta agar diantar ke kamar Park Tae-jung dengan segera. Sesampainya di sana dia pun memeriksa kamar itu dan melihat catatan Tae-jung tentang kasusnya sendiri. Sementara di ruang kerjanya, Yohan terlihat mengawasi targetnya So Hyun-jung, yaitu orang tua tunggal yang bekerja di sebuah salon dan memiliki seorang anak. Dia mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Hyun-jung sepanjang hari. Saat itu, Taejong juga sudah mulai mengawasi Hyun-jung dan setelah pulang, dia menyusun rencana penyelamatan yang akan dibantu oleh Pak Noh. Taejong pun meminta tolong pada Pak Noh untuk mengumpulkan barang-barang yang dia minta dan akan dirakit menjadi kamera pengawas. Setelah berhasil membuatnya, Taejong pun segera memasang kamera tersebut di beberapa titik dekat salon Hyunjung dan bisa mengawasinya. Tak lama setelah itu, fokus Taejong pun teralihkan oleh sebuah suara, di mana dia melihat seorang wanita muda mengambil uang milik Pak Noh. Mengira wanita itu adalah pencuri, Taejong pun melumpuhkannya hingga tak lama Pak Noh pun datang dan terkejut. Dia pun meminta Taejong untuk melepaskannya karena wanita muda itu adalah anak Pak Noh yang bernama Enbi. Mengetahui itu, Taejong pun tak berkutik dan meminta maaf pada Enbi atas tindakannya tadi. Di sana Enbi pun terlihat bersikap seenaknya pada Pak Noh dan sekarang Taejong tahu kalau hubungan Pak Noh dan putrinya tak baik-baik saja akibat luka di masa lalu. Sementara saat ini Huang dan si Piryang pun terlihat sudah berada di rumah duka, di mana mereka melihat kondisi mayat Kim Sang-rak yang tewas terbakar karena ledakan itu. Huang juga memperlihatkan foto Taejong yang tertangkap CCTV dan yakin kalau dialah pelakunya. Sekarang Huang meminta si Piryang untuk mengantarnya ke rumah Pak Noh karena yakin Taejong pasti berkunjung ke rumah teman akrabnya. Saat ini di rumah Pak Noh, Taejong pun melihat ada yang mencurigakan di dekat salon Hyunjung, di mana terlihat sebuah mobil dan beberapa orang yang selalu muncul di depan salon secara bersamaan. Dan mereka juga pergi di saat yang sama. Taejong pun sudah tahu modus awal penjebakan di mana mereka akan dengan sengaja meninggalkan HP di dekat target. Akhirnya Taejong pun memutuskan untuk mengambil motornya lagi dan siap beraksi.
Sedangkan kini dari layar raksasanya Johan melihat korban, di mana kali ini korbannya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai seorang pianis. Setelah melihat pisau yang tertancap, dia pun melihat CCTV di salon Hyunjung dan melihat gunting. Johan pun berniat untuk mengganti pisau itu dengan gunting salon milik Hyunjung agar bukti pembunuhannya semakin akurat. Sementara Hyunjung saat ini mendengar sebuah dering telepon di mana HP itu ternyata bukan HP miliknya. Setelah waktu berlalu, Taejong pun tiba di salon dan hanya melihat Sohyeon yaitu putri Hyunjung. Dia memberitahu kalau ibunya sedang pergi mengembalikan HP milik pelanggan yang tertinggal. Taejong pun bertanya kemana ibunya akan mengantar HP tersebut. Dan Sohyeon memperlihatkan alamat yang sudah dituliskan oleh ibunya. Dengan segera Taejong pun tancap gas agar aksi pelaku gagal. 혹시 너 지금 혼자 있니? 네. 근데 엄마 금방 올 거예요. 박태중이 아시죠? 체했다면서요? 제가 갈게요. 네. Tak lama setelah Taejong pergi, Hwang dan si Piryang pun tiba di rumah Pak Noh. Tanpa basa-basi, detektif Hwang memperlihatkan tujuannya yang mencari Taejong. Si Piryang terlihat tak enak hati dan berusaha menjelaskan maksud kedatangannya. Sedangkan Hwang terus bertanya tentang Taejong dan Pak Noh pun berusaha menjawab dengan tenang. Saat itu Hwang terlihat tak percaya pada penjelasan Pak Noh dan akan memeriksa semua kamar. Pak Noh saat itu berusaha menghalanginya, tapi saat membuka kamar itu Hwang melihat Eunbi yang sedang mengganti pakaiannya. Eunbi yang arogan pun memarahi mereka dan mengusir Hwang dan si Piryang dari rumahnya. Dia tak terima karena ayahnya sudah bebas tapi seperti kriminal sehingga mereka bersikap seenaknya. Keributan pun terjadi dan berhasil mengusir mereka dari sana. Pak Noh pun lalu mengungkapkan rasa ketidaknyamanannya pada si Piryang dan meminta mereka untuk tak datang lagi ke rumahnya. Sedangkan di tempat lain, Hyunjung saat ini sudah turun dari bis dan bertemu dengan si wanita yang mengaku menjadi pemilik HP. Saat si wanita sudah menerima HP-nya, tiba-tiba Taejong datang dan mencuri HP tersebut. Dengan segera si wanita meminta temannya yang menyamar menjadi pedagang pun mengejarnya. Hal itu pun mengejutkan Hyunjung dan ternyata tak hanya 2 atau 3 orang melainkan mereka memiliki tim yang cukup banyak dan saat ini berusaha untuk mengejar Taejong namun gagal. Sementara saat ini Johan menerima laporan dan mendapatkan kabar kalau rencana mereka diusik di mana HP-nya dicuri. Tepat saat itu hasil karya seninya tiba, sebuah patung kepala wanita yang begitu mirip dengan Hyunjung. Johan pun lalu membatalkan lelang karya seninya dan menghancurkan patung itu, di mana di dalamnya terdapat barang bukti yang asli berupa pisau yang menghabisi nyawa si pianis. Saat malam tiba, Taejong pun beraksi kembali. Dia menaiki sebuah bis dan menghubungi nomor yang ada di HP itu. Taejong lalu meminta bayaran besar dan dia mengancam akan menjual HP itu jika si wanita menolak membayarnya. Akhirnya si wanita pun mau tak mau menyanggupinya. Dan saat ini kita akan diperlihatkan bagaimana bawahan Johan menjalankan tugasnya, di mana mereka mengumpulkan barang-barang yang diambil dari tempat sampah target dan mengambil apapun yang bisa menjadi bukti. Setiap tugas ternyata memiliki bos yang berbeda. Kali ini si bos memerintahkan agar si wanita itu mendapatkan HP-nya apapun yang terjadi dan akan menghabisi Park Hae-jung. Si wanita pun bergegas menghubungi Taejong yang mengawasinya dari kejauhan. Taejong pun tak sebodoh itu untuk dijebak. Dia menyewa kurir dan meminta si wanita untuk memberikan uang itu pada si kurir. Anak buah lainnya pun mulai mengikuti kurir tersebut berharap menemukan Taejong. Dan setelah mendapatkan petunjuk di mana keberadaan HP-nya, si wanita pun bergegas mengambilnya lalu pergi dari sana. Kini Taejong pun mengikuti kemana si wanita itu pergi. Sedangkan di markas mereka terlihat si eksekutor Johan yang lainnya tiba di sana untuk menemui si Ajusi. Sementara Johan memperhatikan mereka dari layar raksasa yang canggih seolah mereka sedang bertemu secara langsung. Mengetahui HP itu dicuri, Johan pun memperingati Ajusi agar tak melakukan kesalahan yang kedua. Tapi si Ajusi salah ngomong dan memberitahu kalau dia akan mendapatkan HP itu lagi dan berhasil membayar si pencuri. Mendengar itu langkah Johan terhenti dan marah karena si Ajusi bertindak tanpa persetujuannya, sampai akhirnya Johan meminta si eksekutor untuk menghabisi Ajusi tersebut.
Tak lama setelah itu, Taejong pun sudah sampai di markas mereka. Dia mengikuti si wanita masuk ke dalam dan melihat tumpukan sampah dan pakaian. Taejong pun mengendap-endap mencoba mencari petunjuk lain, hingga langkahnya terhenti dan melihat beberapa petugas lalu lalang sedang bekerja. Dia pun menculik salah satunya dan menyamar. Diam-diam, Taejong pun merekam kegiatan yang mereka lakukan, mengumpulkan semua barang milik target, dan memanipulasi bukti. Tapi tiba-tiba sialnya HP Taejong berdering keras karena Pak Noh menelponnya dan membuat mereka menoleh ke arah Taejong. Pak Noh pun memberitahu kalau ada yang aneh di salon Hyunjung dan meminta Taejong segera pergi ke sana. Saat Taejong akan pergi, tiba-tiba salah satu dari mereka menghentikannya. Dan agar tak tertangkap, Taejong pun akhirnya menghajarnya dan kabur dari sana. Sementara yang terjadi di salon saat ini adalah si eksekutor wanita yang tiba di sana dan mengunci salon Hyunjung. Dia mengeluarkan tusukan tanghulunya agar Hyunjung takut. Namun saat ini dia berpura-pura ingin potong rambut dan Hyunjung yang ketakutan pun berusaha melayaninya dengan baik. Saat itu terlihat Hyunjung berusaha mengambil HP-nya dan ingin menelpon bantuan dengan berpura-pura mengambil sesuatu yang berada dekat dengan HP-nya. Tapi niatnya ternyata diketahui sehingga si eksekutor pun mengancam Hyunjung dengan anaknya. Hyunjung mencoba melawan tapi sayang si eksekutor jauh lebih gesit dan kuat dan Hyunjung pun terancam. Namun tak lama setelah itu Park Tae-jung datang di waktu yang tepat dengan menabrak pintu salon sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Tak mudah mengalahkan si eksekutor walaupun dia hanyalah wanita. Tapi dengan tenaganya yang lebih besar, Taejong pun berhasil menghajar si wanita dan tak lama terdengar suara sirene polisi dan Pak Noh pun tiba di sana. Namun ternyata suara sirene polisi itu pun hanyalah tipuan dari Pak Noh. Sedangkan kini di tempatnya, Yohan melihat Park Tae-jung yang terekam CCTV saat mengikuti si wanita. Tak lama asistennya memberitahu kalau Yohan punya tamu. Saat keluar, Yohan sangat kesal karena markasnya diketahui oleh Dokyong dan ayahnya. Tujuan mereka datang ke sana untuk menanyakan soal avatar Dokyong yang ternyata masih hidup dan kabur dari penjara. Dokyong dan ayahnya pun merasa tak terima. Di sana Tuan Baek memperingati Yohan untuk menyelesaikan tugasnya karena dia sudah membayar Yohan dengan mahal atas jasanya. Mereka berdua pun mengancam Yohan dan pergi dari sana. Mendengar itu, Yohan pun tak terima diperlakukan seperti tadi. Dia merasa terhina dan akan membalas. Dia pun juga sudah tahu kalau Taejong membawa target dan anaknya dan rencananya terganggu karena Park Tae-jung. Kini Taejong sudah membawa mereka ke rumah Pak Noh agar lebih aman. Dan Eunbi yang ada di sana pun terkejut siapa lagi yang dibawa oleh ayahnya. Saat itu Taejong menjelaskan pada Hyunjung kalau dia menjadi target penjahat. Dan saat ini mereka harus pergi dari sana dan Eunbi membantu mereka. Dia pun membawa Hyunjung dan Sohyun ke rumah sahabatnya dan akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah itu Eunbi meminta penjelasan siapa Park Tae-jung sebenarnya. Dan akhirnya Taejong pun memberitahu apa yang terjadi pada hidupnya selama ini pada Eunbi. Sesampainya di rumah, Taejong dan Pak Noh pun melihat sebuah berita tentang kematian si pianis, di mana ternyata pelakunya melakukan bunuh diri, yang artinya ada target lain yang menggantikan Hyunjung, dan korban jebakan mereka adalah seorang pemilik kafe. Karena merasa kesal, Taejong pun memilih untuk kembali ke markas tersebut. Sesampainya di sana, Taejong terkejut karena melihat si wanita pembawa ponsel sudah tewas, dan petugas-petugas lainnya pun juga bernasib sama. Sedangkan Yohan terlihat santai karena rencananya tak akan gagal. Justru sebaliknya, dia sudah menduga Taejong akan marah dan kembali ke sana. Sehingga dia pun menyiapkan sesuatu yang sangat mengejutkan Taejong. Di mana tak lama kepala bergelinding dan Taejong terkejut kalau itu ternyata kepala si Woo Binam. Dan ada sebuah pesan yang terselip. Pesan yang berisikan sejumlah uang untuk Park Tae-jung. Dan tak lama, sebuah pesan lainnya pun muncul berupa video yang memberitahu siapa pelaku yang digantikan oleh Park Tae-jung. Dalam video itu tertera nama Baek Dokyong dan foto Dokyong yang diedit menjadi video tertawa. Tentu Yohan dengan sengaja memancing Taejong untuk membalas rasa kesalnya pada perlakuan Dokyong dan ayahnya dengan memberitahu kebenarannya kalau Park Tae-jung menggantikan posisi Baek Dokyong. 이제 제대로 된 길 찾아가야지. 박태종 씨.